Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang estetika film Korea Selatan. Kalau mendengar film Korea Selatan, mungkin yang langsung terbayang adalah film seperti Parasite, Oldboy, atau Train to Busan. Film-film tersebut bukan hanya terkenal karena ceritanya yang menarik, tapi juga karena punya ciri khas visual, emosi, dan gaya penyutradaraan yang kuat. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, film Korea Selatan berhasil mendapat pengakuan dunia dan dianggap memiliki identitas sinema yang sangat unik. Pada video kali ini, kita akan membahas 1. Ciri khas estetika film Korea Selatan, 2. Pengaruh budaya dan sejarah, 3. Penyutradaraan, 4. Tujuan estetika dalam film Korea, 5. Sampai bagaimana respon penonton terhadap film-film tersebut. Pertama, ciri khas film Korea Selatan. Hal pertama yang membuat film Korea Selatan menarik adalah visualnya yang sangat terkonsep, menggunakan palet warna dan visual. Dari segi palet warna dan visual, film Korea sering menggunakan warna untuk membangun suatu emosional. Misalnya warna dingin seperti biru dan abu-abu digunakan untuk menunjukkan kesepian atau ketegangan, sedangkan warna hangat digunakan untuk memperlihatkan kenyamanan atau hubungan emosional antar karakter. Contohnya pada film Parasite, rumah keluarga kaya terlihat bersih, terang, dan modern, sedangkan rumah keluarga miskin terlihat sempit, lembab, dan gelap. Perbedaan visual itu sebenarnya menjadi simbol kesenjangan sosial. Selain itu, komposisi gambar dalam film Korea juga sering dibuat simetris dan rapi. Penempatan objek, posisi karakter, hingga pencahayaan biasanya digunakan sangat diperhatikan supaya setiap frame terlihat artistik. Dari sinematografi dinamis, film Korea Selatan juga dikenal menggunakan kamera yang dinamis. Mereka sering memakai teknik long take, yaitu pengambilan gambar panjang tanpa banyak cut. Teknik ini membuat adegan terasa lebih realistis dan membuat penonton ikut masuk ke dalam situasi film. Contoh paling terkenal ada pada Oldboy. Di adegan pertarungan koridor, adegan itu direkam dengan gaya panjang dan terasa brutal, melelahkan, dan nyata. Nah, dari film Korea ini menggunakan genre blending. Apa yang dimaksud genre blending? Nah, genre blending adalah mencampur berbagai genre dalam satu film. Misalnya, dari komedi berubah menjadi thriller, dari drama keluarga berubah menjadi horor, atau dari romantis berubah menjadi tragedi. Hal ini membuat penonton sulit menebak arah cerita dan menjaga ketegangan sepanjang film. Dari narasi dan emosi, film Korea juga sering memakai konsep budaya bernama Han. Han adalah perasaan sedih, luka batin, ketidakadilan, atau penderitaan yang dipendam dalam waktu lama. Karena itu, banyak karakter dalam film Korea memakai emosi yang dalam, penuh trauma, dendam, atau rasa kehilangan. Penonton dibuat bukan hanya untuk melihat cerita, tapi juga ikut merasakan tekanan yang diderita oleh karakter. Film Korea juga memiliki karakter yang kompleks. Karakter dalam film Korea biasanya tidak sepenuhnya baik atau jahat. Banyak tokoh utama yang memiliki moral abu-abu atau anti-hero. Mereka bisa melakukan tindakan buruk, tetapi penonton tetap memahami alasan dibalik tindakan tersebut. Hal ini membuat karakter terasa lebih realistis dan manusiawi. 2. Pengaruh budaya, sejarah, dan nilai sosial. Estetika film Korea Selatan tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan budaya masyarakatnya. Dari pengaruh sejarah, Korea memiliki sejarah panjang tentang penjajahan, perang dunia, perpecahan negara antar Korea Utara dan Korea Selatan. Akibatnya, banyak film Korea membahas trauma, kehilangan keluarga, konflik identitas, dan penderitaan sosial. Tema ini membuat film Korea terasa emosional dan serius. Contohnya, pada film-film bertema perang atau konflik politik,
yang sering memperlihatkan rasa kehilangan dan tragedi keluarga. Kemudian ada budaya, hierarki, dan hormat. Dalam budaya Korea, hubungan senior dan junior sangat penting. Ada budayanya menghormati orang tua, menghormati atasan, dan menjaga status sosial. Karena itu, dalam Korea kita sering melihat konflik antara orang tua dan anak, bawahan dan atasan, atau tekanan sosial terhadap seseorang. Budaya ini membuat hubungan antar karakter terasa kompleks. Kekeluargaan, nilai keluarga juga sangat kuat dalam film Korea Selatan. Karakter sering rela berkorban demi keluarga, bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Hal ini membuat drama keluarga dalam film Korea terasa emosional dan dekat dengan kehidupan nyata. Kemudian dalam film Korea juga ada ketimpangan sosial. Salah satu tema paling sering muncul adalah kesenjangan ekonomi. Contohnya di film Parasite yang menunjukkan perbedaan hidup antara keluarga kaya dan miskin. Film tersebut menggunakan rumah, tangga, dan ruang bawah tanah sebagai simbol kelas sosial. Semakin tinggi tempat tinggal seseorang, semakin tinggi pula status sosialnya. Dan tekanan prestasi, Korea Selatan dikenal memiliki budaya kompetisi yang sangat tinggi. Tekanan pendidikan, pekerjaan, kesuksesan sering menjadi tema dalam film maupun drama Korea. Karakter sering digambarkan mengalami stres, kelelahan mental, kesepian, bahkan kehilangan arah hidup. Karena itu, film Korea terasa sangat dekat dengan realitas sosial masyarakat modern. Dan bagaimana gaya penyutradaraan dan teknik film? Sekarang kita masuk ke gaya penyutradaraan dan teknik yang membuat film Korea Selatan memiliki identitas yang kuat. Pertama, genre blending dalam penyutradaraan. Sutradara Korea Selatan terkenal sangat berani mencampur emosi. Dalam satu film, penonton bisa tertawa lalu beberapa menit kemudian merasa tegang atau sedih. Perubahan emosi yang sangat cepat ini menjadi ciri khas utama sinema Korea. Kemudian ada pendekatan auteur. Banyak sutradara Korea memiliki gaya visual yang khas, misalnya Bong Joon-ho terkenal dengan kritik sosial dan simbolisme. Park Chan-wook terkenal dengan visual artistik dan tema balas dendam. Sedangkan Kim Ki-duk terkenal dengan pendekatan sunyi dan simbolik. Mereka memiliki kontrol besar terhadap cerita dan visual filmnya. Film Korea sendiri juga sering menggunakan ruang sebagai simbol sosial. Contohnya, ruang sempit menggambarkan tekanan hidup, ada ruang luas menggambarkan kekuasaan atau kebebasan. Dari pencahayaan dan warna, film Korea juga menggunakan pencahayaan kontras untuk membangun suasana. Bahkan tajam dan cahaya redup sering digunakan dalam thriller atau film psikologis. Sedangkan warna-warna lembut digunakan untuk drama emosional. Dalam teknik editing, film Korea sering memiliki ritme yang dinamis. Adegan tenang bisa berubah menjadi chaos atau kekerasan. Perubahan ini membuat penonton terus fokus dan merasa tegang. Dari musik dan sound design, musik dalam film Korea tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga membangun emosi. Kadang adegan kekerasan justru diberi musik yang tenang atau klasik untuk menciptakan kesan ironis. Selain itu, film Korea juga sering menggunakan keheningan. Momen tanpa suara justru membuat adegan terasa lebih berat secara emosional. Dan tujuan estetika film Korea Selatan. Nah, estetika dalam film Korea bukan hanya untuk membuat visual terlihat indah. Ada beberapa tujuan penting di baliknya. Yang pertama, hiburan. Film Korea dibuat agar penonton tetap tertarik secara emosional. Karena itu, mereka menggabungkan drama, thriller, komedi, aksi, dan romans sekaligus. Kemudian kritik sosial. Banyak film Korea digunakan sebagai media kritik sosial. Mereka membahas kemiskinan, korupsi, kesenjangan ekonomi, tekanan kerja, dan ketidakadilan. Film menjadi cara untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Dan realisme. Karakter dalam film Korea terasa realistis. Mereka punya trauma, kelemahan, dan masalah hidup yang dekat dengan penonton. Hal ini membuat penonton merasa lebih terhubung dengan cerita.
eksplorasi psikologis. Film Korea juga suka mengeksplorasi sisi gelap manusia. Contohnya balas dendam, obsesi, trauma, kemudian rasa bersalah, dan tekanan mental. Karena itu, banyak film Korea terasa intens secara emosional. Simbolisme visual. Visual dalam film Korea sering memiliki makna tersembunyi. Jadi, warna, ruangan, hujan, tangga, bahkan makanan bisa jadi simbol tertentu. Penonton diajak untuk tidak hanya menonton cerita, tapi juga membaca makna di balik visualnya. Nah, bagaimana respon penonton global terhadap film Korea? Salah satu alasannya karena film Korea memiliki tema universal, yaitu keluarga, perjuangan hidup, cinta, ambisi, dan ketidakadilan. Walaupun berasal dari budaya Korea, emosi yang ditampilkan tetap bisa dipahami penonton dunia. Selain itu, kualitas visual dan storytelling mereka sangat kuat. Namun, beberapa simbol budaya Korea terkadang sulit dipahami oleh penonton internasional. Contohnya, budaya senior dan junior. Kedua, penghormatan sosial dan simbol tertentu dalam bahasa dan adat Korea. Meski begitu, justru hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri karena memberikan pengalaman budaya yang berbeda. Nah, kesimpulannya, SDK film Korea Selatan bukan hanya soal visual yang indah, tapi juga gabungan antara budaya, sejarah, emosi, kritik sosial, dan teknik sinematik yang kuat. Film Korea berhasil menciptakan identitas yang khas melalui genre blending, simbolisme visual, karakter yang kompleks, dan cerita yang realistis. Karena itulah film Korea Selatan mampu menjadi salah satu kekuatan besar dalam industri perfilman di dunia saat ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.